Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Nadia Zalai, NIM saya A11 2023 15291. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi web server, database server, DNS server, WordPress, dan subdomain. Pertama-tama, pastikan konfigurasi jaringan pada VM menggunakan mode host only untuk membentuk jaringan lokal antara PC dan VM. Mode ini memungkinkan interaksi langsung antar perangkat tanpa terganggu oleh jaringan eksternal, sehingga ideal untuk pengujian server secara lokal. Untuk mengatur IP pada VM, buka konfigurasi jaringan dengan perintah sudo nano seperti berikut, kemudian masukkan konfigurasi IP statis seperti di bawah ini. Pada konfigurasi di atas, NS33 mengacu pada antarmuka jaringan VM yang digunakan. Pengaturan addresses diisi dengan IP VM, sedangkan gateway for mengacu pada IP PC host yang mengelola jaringan host only ini. Terakhir, kita menerapkan konfigurasi dengan perintah sudo netplan apply. Proses ini akan mengaktifkan pengaturan jaringan yang telah disesuaikan. Setelah konfigurasi jaringan selesai, langkah selanjutnya adalah mengatur berbagai layanan server yang diperlukan pada VM, seperti DNS, database server, web server, dan lainnya. Setiap layanan dikonfigurasi secara khusus untuk memenuhi kebutuhan server lokal. Untuk mengkonfigurasi DNS server, kita perlu menginstal B9 sebagai server DNS. Kemudian kita mengcopy file DB dan DB/IP. Kemudian kita konfigurasi DB domain seperti di atas. Jika sudah, kita konfigurasi DB/IP. Nah, yang terakhir kita melakukan konfigurasi file name. Kalau sudah seperti ini, berarti berhasil. Nah, untuk konfigurasi database server, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah install MySQL. Kemudian create database WordPress seperti di atas, dan sudah jadi. Untuk web server, kita install PHP. Selanjutnya, untuk install WordPress, langkah pertama yang harus dilakukan tentu saja mendownload WordPress. Kemudian kita ekstrak file WordPress, lalu install PHP untuk keperluan web. Kemudian kita pindahkan file WordPress. Selanjutnya, hal yang perlu kita lakukan adalah melakukan pengaturan pada izin WordPress. Lalu kita copy file default nginx web server ke WordPress. Kemudian konfigurasi file WordPress nginx. Selanjutnya, aktifkan file WordPress ke site enable. Kemudian hapus default file di site enable. Lalu salin wp-config. Kemudian kita konfigurasi wp-config. Lalu kita reload web server nginx. Kemudian kita input DNS di WordPress sehingga tampil install WordPress. Nah, setelah proses ini, instalasi WordPress sudah sukses. Nah, nanti akan seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, mari kita mencoba login di WordPress. Nah, seperti yang bisa kita lihat, berikut beberapa tampilan untuk mengatur WordPress. Nah, di sini saya mencoba mengedit tema di WordPress. Jadinya seperti ini, berikut adalah tampilan ketika diakses melalui browser PC. Selanjutnya, untuk subdomain, tambahkan subdomain dengan membuat konfigurasi virtual host baru pada Apache. Kemudian, buat file konfigurasi dengan pengaturan subdomain. Terakhir, aktifkan konfigurasi subdomain dengan menjalankan perintah sudo, seperti yang sudah saya tuliskan berikut. Oke, karena sisa durasinya masih panjang, di sini saya akan sekalian menjelaskan tentang FTP server. Langsung saja yang pertama kita perlu lakukan adalah install VSF-TPD. Kemudian kita konfigurasi. Jika sudah, kita merestore service FTP. Kemudian kita beri hak akses, lalu kita buat user baru untuk FTP server. Jika sudah, mari kita membuat file uji coba. Nah, di sini saya menguji FTP menggunakan file Zilla. Selanjutnya, saya akan menjelaskan juga konfigurasi mail server dan webmail. Yang pertama yang perlu kita lakukan seperti sebelum-sebelumnya, tentu saja kita perlu menginstal perlengkapan. Nah, di sini saya akan menginstal perlengkapan mail server. Jika sudah, kita konfigurasi file postfix. Isi dari konfigurasi tersebut adalah sebagai berikut. Lalu konfigurasi file dovecot, kemudian ini adalah isi dari konfigurasinya. Lalu lakukan konfigurasi lagi, kali ini dovecot timeout. Berikut isi dari konfigurasi tersebut. Kemudian konfigurasi dovecot master. Kemudian ini adalah isi dari konfigurasi tersebut. Jika sudah, kita membuat directory maildir. Lalu restart postfix dan dovecot. Nah, untuk uji coba kita perlu menambahkan mail user. Kemudian kita lakukan pengecekan mail server. Lalu kita lakukan pengujian mail server. Kemudian webmail install perlengkapan untuk webmail server. Selanjutnya konfigurasi MariaDB server. Kita perlu memasukkan password. Selanjutnya konfigurasi roundcap. Berikut adalah isi dari konfigurasi roundcap.
Kemudian saya ingin membuat file roundcap di Nginx. Nah, berikut merupakan tampilan ketika berhasil masuk ke dalam roundcap. Dalam proses pengujian konfigurasi, setiap layanan yang diinstal diuji secara terpisah untuk memastikan bahwa masing-masing berfungsi sesuai harapan. Pengujian DNS dilakukan dengan menggunakan perintah nslookup atau DAG untuk memastikan bahwa domain yang telah dikonfigurasi dapat terhubung dengan IP yang sesuai. Pengujian ini berhasil jika respon yang dihasilkan menunjukkan IP yang telah diatur pada zona DNS. Selain itu, konfigurasi FTP diuji dengan menggunakan klien FTP, seperti FileZilla, untuk memastikan bahwa koneksi dapat dilakukan dengan server FTP yang terpasang di Ubuntu server. Jika login ke server berhasil dan direktori dapat diakses, maka pengaturan dianggap berhasil. Kemudian pada tahap instalasi database, MySQL diujikan dengan perintah MySQL main u root main p untuk memastikan bahwa koneksi ke server MySQL dapat dilakukan tanpa masalah. Pengujian ini meliputi pembuatan database dan user baru, serta pengujian akses dan perubahan data pada tabel. Instalasi web server Apache diuji dengan cara mengakses IP VM melalui browser. Jika halaman default Apache tampil, maka konfigurasi web server telah berjalan dengan baik. Pada pengujian instalasi WordPress, akses dilakukan melalui browser ke direktori instalasi WordPress pada web server. Pengguna diarahkan untuk menyelesaikan setup awal WordPress dan memastikan bahwa situs WordPress dapat diakses. Pada setiap langkah, terdapat beberapa kendala teknis seperti kegagalan pengaturan IP statis akibat konflik dengan DHCP atau PC host, atau kesalahan dalam konfigurasi DNS yang menyebabkan resolusi domain tidak berjalan lancar. Solusi yang diterapkan antara lain adalah dengan mengubah pengaturan network pada VirtualBox ke NAT network untuk menyelaraskan IP, serta memperbarui konfigurasi pada Pin9 untuk DNS agar sesuai dengan jaringan lokal. Masing-masing permasalahan dicatat beserta solusinya untuk mempermudah troubleshooting di kemudian hari. Secara keseluruhan, langkah-langkah konfigurasi dasar VM dan server pada Ubuntu server berhasil dilakukan dan menghasilkan lingkungan jaringan yang stabil dan aman di dalam jaringan host only. Setiap layanan server, mulai dari DNS, database, web server, hingga FTP dan mail server, dapat berjalan sesuai fungsinya dengan koneksi lokal yang efektif. Pengujian dan verifikasi menunjukkan bahwa layanan-layanan ini terkonfigurasi dengan baik dan mendukung lingkungan server lokal yang dapat diakses dengan mudah oleh pengguna. Dokumentasi ini memberikan panduan konfigurasi yang jelas untuk membangun infrastruktur server di dalam jaringan virtual yang cocok sebagai acuan bagi pengembangan sistem server lainnya di masa depan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, administrator dapat mengimplementasikan layanan-layanan dasar yang sering digunakan dalam berbagai aplikasi berbasis jaringan, baik untuk uji coba lokal maupun sebagai persiapan ke tahap produksi. Dokumentasi ini juga memberikan catatan troubleshooting yang bermanfaat jika terjadi masalah serupa di kemudian hari. Diharapkan dokumentasi saya dapat menjadi panduan yang lengkap dan informatif bagi para administrator yang ingin mengelola server dalam lingkungan virtual dengan konfigurasi dasar yang efisien. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan ketidakjelasan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.